Kau mungkin pernah dengar soal Gunung Kemukus, tapi tidak ada yang bisa benar-benar menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Termasuk aku. Namaku Ranti. Aku baru saja pulang dari umroh 2 minggu lalu. Sepulang dari Tanah Suci, aku merasa seperti ada yang ikut pulang bersamaku. Dan yang lebih aneh lagi, toko sembakoku yang sepi selama bertahun-tahun, tiba-tiba laris luar biasa. Tapi tiap malam, aku mulai mendengar suara azan di luar waktu sholat. Dan baunya, bau dupa dan darah, muncul entah dari mana. Aku mencoba mengabaikan semuanya. Sampai akhirnya, aku kembali ke tempat itu, Gunung Kemukus. Bukan karena dipaksa, tapi karena aku sendiri yang datang dan ikut ritual itu. Halo Sobat Horor, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita horor yang seru dan penuh misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih buat kalian. Ingat, kalian jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim, atau menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah sebuah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar itu sama saja, kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain, dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar subscribe. Namaku Ranti Marlina. Aku tinggal di Sragen, Jawa Tengah. Usia 41 tahun, janda 1 anak, dan pemilik toko sembako kecil di depan rumah. Sebelum umroh, hidupku biasa saja. Sederhana, tapi kadang terasa stagnan. Toko sembakoku sepi, pelanggan cuma segelintir ibu-ibu kampung. Tapi aku tetap bertahan, walau berkali-kali ditawari tutup dan ganti usaha. Lalu suatu hari, mujizat datang. Kakak iparku membayarkan aku biaya umroh. Biar rezekimu tambah lancar, Ran, katanya. Aku pergi menunaikan ibadah suci. Madinah, Mekkah, semua terasa begitu damai. Tapi ada satu hal aneh yang tak pernah kulupakan saat tawaf terakhir, aku sempat pingsan. Katanya karena dehidrasi. Tapi dalam mimpiku, aku melihat wanita berjubah hitam memanggil namaku. Ranti, pulanglah, kembali ke tanah asalmu. Aku pikir itu cuma halusinasi, sampai aku kembali ke Indonesia. Dan semuanya berubah. Toko sembakoku tiba-tiba laris manis. Pembeli datang terus, bahkan dari luar kampung. Barangku habis dalam 2 hari. Untung berlipat ganda. Orang-orang mulai tanya, Ran, pakai ilmu apa sih? Aku cuma senyum. Padahal aku sendiri juga bingung. Tapi mulai malam keempat, aku tidak bisa tidur. Ada suara samar, seperti wanita melantunkan doa, tapi tidak dalam bahasa Arab, bahasa Jawa kuno. Dan dari sudut kamar, bayangan hitam selalu berdiri menghadapku, diameter tak berkedip. Aku mulai merasa seperti diawasi. Bahkan saat mandi, aku merasa ada yang berdiri di balik tirai. Saat berdoa pun, aku mendengar bisikan. Kamu sudah memanggil kami, Ranti. Kami datang untuk menjemput perjanjian itu. Aku mulai takut. Aku datangi ustaz di kampung, Ustaz Ma'ruf. Bu Ranti, maaf, saya tidak bisa bantu. Ini bukan gangguan jin biasa. Ini seperti ada ikatan gaib yang lebih dalam, katanya sambil menatapku penuh kekhawatiran. Aku makin bingung. Aku tidak pernah melakukan apapun selain ibadah. Tapi malam itu, semuanya berubah. Aku bermimpi berada di Gunung Kemukus. Langit hitam pekat, kabut tebal. Dan dari kejauhan, ada batu besar dibakar dupa, dikelilingi bunga 7 rupa. Di depannya seorang wanita tua berpakaian putih lusuh sedang menyembelih ayam hitam. Wajahku. Aku terbangun dengan tubuh basah kuyup. Di leherku, kalung doa yang kubeli di Mekkah terbelah 2. Dan di lantai ada setetes darah, tapi aku tidak luka. Keesokan paginya, seseorang mengetuk rumahku. Seorang wanita tua berjilbab hitam, mengenakan sandal jepit, dengan suara serak. Bu Ranti,
Tokonya laris ya, tapi Mbok jangan lupa, janji itu belum ditepati. Masih ada yang nunggu di Gunung Kemukus. Aku tertegun. Apa maksudnya, Bu? Dia menatapku lekat-lekat lalu berkata, yang ngasih rezeki juga minta tumbal. Waktunya datang, Bu, sebelum malam Jumat Kliwon. Dia pergi begitu saja. Aku berusaha mengejar, tapi tak ada siapa-siapa di luar rumah. Hanya bau melati dan asap dupa yang tertinggal. Malam Jumat Kliwon. Aku mengendarai motor sendiri menuju arah barat. Tanpa sadar, aku menyalakan Google Maps dan mengetik Gunung Kemukus. Tak ada yang menyuruhku, tapi langkah kakiku seperti ditarik. Sepanjang perjalanan kabut turun perlahan, jalanan sepi. Di ujung tanjakan, kulihat gerbang bambu dengan tulisan merah samar. Selamat datang, yang datang takkan pulang sama. Aku menelan ludah, tapi tetap masuk. Sampai di puncak, aku melihat batu besar dengan bunga 7 rupa dan dupa menyala. Air kolam di sampingnya keruh dan bau amis. Dan di sana, wanita berjubah putih itu menungguku. Dia tersenyum. Akhirnya kamu datang, anakku. Aku mundur. Siapa kamu? Dia mendekat perlahan. Aku adalah darah dalam tubuhmu, leluhurmu, penjaga kekayaan keluargamu. Tapi rezeki tidak pernah gratis, Ranti. Kau tahu itu. Jantungku berdetak keras, tapi tubuhku tak bisa bergerak. Kamu sudah membuka jalan itu. Dari tanah suci, kamu sudah memanggil kami lewat mimpi. Kamu sudah setuju. Sekarang, waktunya menepati. Tanganku mengangkat sendiri, mengambil bunga dan menaburkannya ke dupa. Biar toko sembakomu laris terus. Hanya butuh satu hal. Darah. Aku tersentak. Darah siapa? Dia tersenyum tipis. Darah yang kau lahirkan sendiri, anakmu. Ranti terpaku, nafasnya tercekat. Kalimat itu, darah anakmu, menggema berulang-ulang di kepalanya seperti gema dari jurang tak berdasar. Apa maksudmu? Suaranya parau, bergetar antara takut dan amarah. Perempuan berjubah putih itu tetap tersenyum samar, wajahnya tenang seperti tak terjadi apa-apa. Kamu tak perlu membunuhnya, Ranti. Cukup. Ambil 1 tetes darahnya malam ini. Taruh di atas dupa ini dan biarkan alam yang bekerja. Tidak. Ranti mundur selangkah. Kamu gila, itu anakku. Aku kesini karena aku mau tahu kenapa hidupku jadi aneh. Bukan buat menyakiti anakku. Perempuan itu melangkah mendekat, wajahnya kini berubah. Tatapannya bukan lagi ramah. Bola matanya memutih, dan dari sela-sela bajunya, bau menyengat darah dan tanah basah menyeruak. Kau sudah memulai jalan ini, Ranti. Kau datang sendiri ke puncak ini. Kau lihat batu ini? Ia menunjuk batu besar yang dipenuhi bunga dan darah beku. Dari leluhurmu, dari nenekmu yang dulunya dukun pesugihan, dari buyutmu yang mengorbankan adiknya demi sawah yang luas, darahmu, darah mereka. Ranti jatuh terduduk, lututnya melemas, pandangannya kabur karena air mata. Aku tidak tahu. Sudah terlambat untuk pura-pura tidak tahu, bisik perempuan itu. Kau pulang dari Mekkah bukan sendiri. Kau membawa warisan. Kau mencium batu hitam yang dulu pernah disentuh oleh nenekmu, seorang pelaku pesugihan sebelum tobatnya dibatalkan. Tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar dari arah pohon besar. Sosok-sosok mulai bermunculan dari balik kabut. Tua, lusuh, mengenakan sarung dan jubah hitam. Sebagian berwajah rusak, separuh hangus, sebagian tidak bermata. Mereka duduk melingkar, mengelilingi batu itu. Satu di antara mereka membawa seekor ayam hitam yang menggeliat liar, kakinya terikat, paruhnya berdarah. Aku tidak mau, Ranti menjerit, mencoba berdiri. Tapi tubuhnya terasa berat, seolah bumi menahannya tetap di tempat. Perempuan itu mendekat, berlutut di hadapannya. Kalau begitu, siap-siaplah kehilangan semuanya. Toko, rumah, anakmu akan dijemput juga. Tapi bukan oleh kami, oleh sesuatu yang lebih lapar,
Dan saat itu juga, tanah di bawah kaki Ranti bergetar. Akar-akar pohon seperti hidup, menjulur dan melilit pergelangan kakinya. Tiba-tiba, suara dering ponsel menyentak semuanya. Ranti menoleh. Layarnya menyala. "Aska, anakku." Tangannya gemetar saat mengangkat. "Bu, aku takut. Di rumah ada nenek-nenek aneh. Dia berdiri di depan kamarku. Dia mirip ibu, tapi matanya putih semua." Telepon jatuh dari tangan Ranti. Ia menatap perempuan di depannya dengan mata membelalak. "Apa yang kau kirim ke rumahku?" Perempuan itu berdiri. "Dia bukan aku. Dia cerminan dirimu jika kau menolak. Kau bisa memilih sekarang." Suasana semakin mencekam. Langit malam memerah. Kabut makin tebal dan suara azan terdengar lagi. Tapi kali ini, seperti diputar dari pita terbalik, merinding. Ranti berdiri dengan sisa tenaga. Ia tak tahu dari mana kekuatan itu datang. Ia menatap batu besar itu, menatap ayam yang masih menggeliat, dan melihat tangan perempuan tua itu yang kini memegang pisau tajam berwarna hitam legam. "Cukup!" jeritnya. Semua sosok diam. Dunia terasa hening. Hanya suara air dari kolam kotor yang menetes dan desiran angin yang membawa bau busuk darah. "Aku akan pulang," katanya pelan. Perempuan itu tertawa pelan. "Baik, tapi jangan salahkan siapa-siapa nanti, karena sekali jalan dibuka, tak ada yang kembali jadi manusia biasa." Ranti berbalik, kaki lemasnya berusaha melangkah menuruni jalur sempit Gunung Kemukus. Di belakangnya, suara-suara aneh masih terdengar. Tangisan, tawa kecil, bacaan mantra. Tapi yang paling ia takutkan adalah suaranya sendiri. Ya, di antara kerumunan suara itu, ia mendengar suaranya sendiri tertawa. Tertawa nyaring, padahal ia terus menangis. Sesampainya di bawah, motor bututnya masih ada, tapi stangnya dipenuhi bunga melati. Dan di jok belakang, ada bekas duduk seseorang, basah dan berwarna merah. Ia melajukan motor secepat mungkin, tak peduli kabut, tak peduli tikungan tajam. Satu-satunya yang ada di pikirannya hanyalah anaknya, Aska. Tapi saat sampai rumah, pagar rumah terbuka, lampu teras mati, dan dari dalam rumah terdengar suara anak kecil menyanyi pelan, "Bunga 7 rupa, darah dari bunda. Kalau bunda lupa, semua akan sirna." Ranti memanggil, "Aska?" Tak ada jawaban. Yang menjawab hanya suara kaki kecil berlari di langit-langit rumah. Ranti masuk ke dalam rumah dengan langkah pelan tapi panik. Napasnya memburu. Tubuhnya menggigil bukan karena dingin malam, tapi karena firasat buruk yang begitu nyata. Ruang tamu tampak seperti biasa, tapi suasananya berbeda. Lampu yang menyala redup seperti berkedip, seolah kehabisan energi. Foto-foto keluarga di dinding, yang sebelumnya memajang senyum bahagia dirinya dan Aska, tiba-tiba tampak berubah. Wajah-wajah itu buram, bahkan salah satunya menampilkan Ranti tanpa mata. "Aska!" Suaranya parau, nyaris tak keluar dari tenggorokan. Langkah kakinya membawa dia ke kamar Aska. Pintu kamar terbuka sedikit, dan dari dalam terdengar suara gumaman. Seperti suara anak kecil membaca sesuatu dalam bahasa yang tak dimengerti. Dengan gemetar, Ranti mendorong pintu perlahan. Di sana, Aska duduk bersila di atas tempat tidur, memunggunginya. Di sekelilingnya terdapat bunga 7 rupa yang berserakan. Di depannya ada boneka kayu hitam yang tak pernah Ranti belikan. Boneka itu duduk bersila juga, matanya digambar garis lurus merah, dan dari kepalanya menetes sesuatu yang mirip darah kental. "Aska?" bisik Ranti. Aska menoleh, matanya biasa, tapi wajahnya dingin, datar. "Ibu, dia sudah datang." "Siapa, Nak?" Ranti menghampiri, ingin memeluk anaknya, tapi Aska mundur. "Yang dari Kemukus, ibu sudah kirim dia ke sini." "Aku tidak mengirim siapa-siapa," jawab Ranti buru-buru. Air mata sudah mengalir. "Ibu tidak tahu ini semua. Ibu cuma ingin semuanya kembali normal."
Aska berdiri perlahan, memegang boneka kayu itu dan menatap ibunya dalam-dalam. Tapi ibu sudah janji, waktu ibu tidur di Masjid Nabawi. "Aku lihat, Bu," ibu bilang, "kalau anakku bisa hidup bahagia, aku rela kasih apapun." Digri Ranti terdiam. Itu doa yang dia ucapkan dalam hati, tidak pernah dia katakan kepada siapa-siapa. Tapi Aska mengucapkannya persis, dengan nada yang sama. "Dia dengar, Bu, dan dia datang. Sekarang giliran ibu bayar." Tiba-tiba, dari arah dapur terdengar suara air mendidih. Suara yang sangat tidak masuk akal, karena Ranti yakin tidak ada yang memasak malam itu. Kemudian lampu kamar mati, gelap gulita. Aska menjerit. Ranti refleks berlari dan memeluk anaknya. Tapi saat dia meraih tubuh itu, dingin, seperti memeluk mayat. "Aska," panggilnya. Suara-suara muncul dari segala arah. Tangisan, lantunan mantra, dan suara perempuan tua dari Gunung Kemukus menggema pelan. "Bunda sudah kembali, tapi tumbalnya belum diberi." Lampu menyala kembali. Aska pingsan di pelukan Ranti. Boneka kayu itu hilang, tapi darah tertinggal di lantai dalam bentuk lingkaran tak sempurna. Dan di tengah lingkaran itu, ada tulisan Jawa kuno yang Ranti tak mengerti. Tapi dia tahu, itu bukan doa. Keesokan harinya, Aska demam tinggi. Matanya tidak membuka, tapi tubuhnya panas luar biasa. Dibawa ke puskesmas, tidak ada yang bisa menjelaskan penyebabnya. Semua hasil tes normal, tapi tubuhnya lemas seperti kosong. Ranti tak bisa tenang. Setiap malam Aska mengigau. Kadang bicara dalam bahasa asing, kadang menangis sambil menyebut nama seseorang. "Mbah Sarinten, jangan bawa aku, jangan." Dan yang membuatnya makin ketakutan, seekor ayam hitam mulai sering datang ke halaman rumahnya. Setiap pagi, duduk diam, menghadap pintu. Ketika diusir dia kembali lagi, bahkan saat dilempar batu pun, ayam itu tetap duduk menatap. Pada malam Jumat berikutnya, Ranti duduk sendirian di ruang tamu. Tak bisa tidur, di tangannya ada kitab suci, tapi pikirannya sudah porak-poranda. Telepon berdering, nomor tidak dikenal. Ranti ragu menjawab, tapi akhirnya ditekan juga tombol hijau. Suara di seberang, pelan, terdengar berat, seperti dari makhluk yang sudah tidak hidup. "Mau sembuh? Bawa anakmu ke pemandian Gunung Kemukus. Saat bulan mati, jangan ajak siapa-siapa, jangan bawa doa, hanya darah." Telepon langsung terputus. Ranti berteriak, membanting ponsel ke lantai. Tapi di layar yang retak, nama penelepon masih tertulis. Azka. Malam itu, di kamar Aska, darah menetes dari hidungnya. Wajahnya pucat, napasnya sesak. Ranti tahu, dia tidak punya pilihan lagi. Entah setan apa yang sudah dia buka jalannya. Tapi satu hal yang pasti, anaknya sedang dijemput. Dan kalau dia tidak melawan, Aska akan hilang selamanya. Ranti tak tidur malam itu. Matanya menatap kosong ke langit-langit kamar, tapi pikirannya terikat kuat pada satu hal. Pemandian di Gunung Kemukus. Jam menunjukkan pukul 2.15 dini hari. Di luar, suara jangkrik saling bersautan. Tapi di sela-sela itu, ia mendengar sesuatu yang ganjil. Gemericik air. Padahal tidak hujan. Ia keluar kamar perlahan. Langkahnya pelan tapi pasti. Di ruang tengah, ia melihat tetesan air membasahi lantai, menetes dari arah kamar mandi. Ranti mendekat. Pintu kamar mandi sedikit terbuka. Ia dorong, dan saat itu juga tubuhnya membeku. Aska berdiri di dalam, menghadap tembok. Tubuhnya telanjang dada, dan di punggungnya ada garis-garis merah menyerupai tulisan. Bukan luka gores biasa, tapi terbakar dari dalam. "Aska," Ranti memanggil lirih. Anaknya tidak menoleh, tapi tiba-tiba ia bicara, suaranya rendah, bukan suara anak-anak. Waktunya tiba, air harus menyentuh kulit, dan darah harus menyatu dengan tanah. Ranti maju dan memeluk Aska, air mata membanjiri wajahnya. Tapi saat ia memeluk tubuh itu, Aska tersentak. Matanya mendelik dan tubuhnya kejang. Detik itu juga,
Ranti tahu, ini bukan penyakit, ini bukan medis, ini adalah panggilan balik dari sesuatu yang telah dia buka. Tanpa pikir panjang, ia membungkus tubuh Aska dengan selimut, membawa masuk ke mobil pick-up milik tetangganya yang biasa ia pinjam untuk belanja sembako. Mesin mobil meraung keras saat dinyalakan, dan ia melaju menuju Gunung Kemukus. Sepanjang perjalanan, jalanan begitu sepi, seolah dunia tertahan napas. Kabut tebal mulai turun dari perbukitan. Dan saat mereka mendekati gerbang bambu Gunung Kemukus, suara burung hantu terdengar 3 kali, seperti aba-aba dari alam bahwa ritual akan dimulai. Ranti turun dari mobil, menggendong Aska yang masih menggigil. Langkahnya berat, tapi tekadnya mengalahkan semua rasa takut. Ia melewati jalur setapak menuju pemandian tua, tempat yang dulu dia lihat dalam mimpinya. Tempat itu masih sama. Batu besar, pohon rindang, air kolam yang kotor, dan di sekelilingnya, sosok-sosok tak dikenal berdiri dalam diam. Mereka memakai jubah, wajah mereka tak jelas, tapi tubuh mereka nyata. Perempuan tua yang dulu ditemuinya kembali muncul dari balik kabut. Kali ini, wajahnya berubah. Kulitnya mengelupas, matanya putih pucat, dan senyumnya seperti retakan wajah mayat. Kau datang, tapi tidak membawa darahmu sendiri. Kau bawa darah keturunanmu. Aku ingin anakku sembuh, kata Ranti tegas, menggenggam Aska erat. Kalian ambil apa yang perlu kalian ambil dari aku, tapi jangan sentuh dia lagi. Perempuan tua itu mendekat, menyentuh dahi Aska. Terlambat, anak ini sudah ditandai, sudah melihat dunia kami. Ambil aku! Ranti berteriak mendekatkan wajahnya. Aku neneknya, cucu dari Sarinten. Bukankah ini yang kalian tunggu? Aku pelanjut darah itu. Perempuan tua itu menatapnya lama, kemudian menunduk. Baik, kalau kau mau menebus, lakukan seperti nenekmu dulu. Dari bawah batu, seseorang mengeluarkan sebuah mangkuk tanah liat. Di dalamnya, air berwarna kehitaman dan bau menyengat. Diberikan ke tangan Ranti. Cuci anakmu dengan air ini. Jangan berhenti sampai kulitnya berubah. Jika kau goyah, kau berdua akan tetap jadi milik kami. Ranti ragu. Tapi Aska mengerang pelan di pelukannya. Suaranya makin lemah. Tanpa pikir panjang, Ranti membuka selimut, mencelupkan tangan ke dalam air, dan menyiram tubuh Aska. Sekali, 2 kali, 3 kali. Kulit anak itu memucat, tapi ia terus menyiram. Suaranya merintih, tapi ia terus. Sampai kulit Aska mulai memerah seperti terbakar. Ranti berhenti. Perempuan tua itu berkata, lanjutkan. Dia sedang dikeluarkan dari 2 dunia. Ranti menjerit, tapi ia melanjutkan. Hingga tetes terakhir. Dan saat ia menatap anaknya, Aska terdiam. Matanya tertutup, bibirnya biru, dan tubuhnya tak bergerak. Aska, Ranti mengguncang tubuh itu. Nak, bangun. Tapi tak ada jawaban. Perempuan tua itu tersenyum pelan. Pengorbanan diterima. Seketika, angin berhembus kencang. Kabut menebal. Semua sosok mulai menghilang satu persatu. Dupa di sekeliling batu padam sendiri, dan air kolam yang tadi keruh, kini bening seperti kaca. Ranti memeluk tubuh Aska erat, menangis histeris. Namun dalam pelukannya, tubuh kecil itu bergerak. Perlahan, Aska membuka matanya. Ibu? Ranti langsung memeluknya lebih erat, tangisnya pecah. Tapi sesuatu terasa aneh. Aska menatap ibunya dengan tatapan kosong, dan senyum kecil muncul di bibirnya. Ibu, sekarang kita bisa buka cabang toko sembako di mana-mana ya? Ranti menatap anaknya, jantungnya berdetak tak karuan. Suaranya bukan suara Aska. Ranti sadar, yang kembali bersama dia malam itu bukan sepenuhnya Aska, tapi ia tak berkata apa-apa, karena malam sudah berakhir. Dan besok pagi, toko sembakonya akan makin ramai, seperti yang dijanjikan.